Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau berkata, mereka akan berkata yang baik-baik saja, berkata yang lemah lembut, berkata tentang kebenaran. Kalau mereka tidak bisa mengatakan hal kebenaran, mereka lebih memilih untuk berdiam, karena mereka tahu efeknya, dampaknya kalau mereka berkata yang jelek, berkata yang menyakitkan orang. Mustahil orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, perkataan yang menyakitkan orang lain. Loh, ternyata dalam kehidupan banyak orang yang berkata menyakitkan orang lain, tandanya masih belum beriman kepada Allah dan belum beriman kepada hari akhir. Makanya hati-hati. Patokannya, pedomannya adalah perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Perkataan kita lemah lembut, tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Perkataan kita mengandung kebenaran, tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Minimal kita berdiam diri untuk tidak mengatakan yang tidak benar, yang tidak jujur, disertai dengan zikir kepada Allah. Itulah tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia memuliakan tetangganya. Para tetangganya dimuliakan, para tetangganya dihormati, disayangi, dicintai. Jangan malah sebaliknya, difitnahi, digibahi, dijelek-jelekan, dikorek-korek kejelekannya, tajassus, fitnah, ghibah. Itu tandanya orang yang melakukan fitnah, ghibah, tajassus, tandanya orang itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ukuran keimanan adalah dampak dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan para tamu yang datang ke rumah kita tanpa pandang bulu. Kaya, biasa, miskin, tetap ia muliakan. Karena tamu yang datang ke rumah kita, mereka datang dengan rezekinya Allah, membawa rezeki dari Allah, dan tatkala mereka pulang, mereka akan menghapus dosa-dosa dari kita sebagai tuan rumahnya. Makanya hati-hati. Ukuran keimanan kita adalah dampak dari perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لعبد القادر الجيلاني لأولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita,
sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuba fi qulubi 'ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid ya hasan bi 'alina ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal alal hamdul minad wa zurab 'ala kulli halin. Allahumma aqimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wal muruhu dalilul qalbi 'ain تجلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومخلتي وأهلي به فتحان وعلم وحي وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 35. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin.
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. Summa kemudian badalahum medal keluar ide-ide lahum bagi mereka min ba'di ma dari setelah apa-apa ra'aul ayati melihat mereka kepada ayat-ayat tanda-tanda Kanjeng Nabi Yusuf, kebenaran Kanjeng Nabi Yusuf, la yasjununnahu, maka sungguh akan memenjarakan mereka kepada Kanjeng Nabi Yusuf hatta hin, sampai waktu tertentu. Jadi setelah kejadian para istri-istri pejabat menyaksikan sendiri ketampanan dari Kanjeng Nabi Yusuf, kemudian mereka di luar nalar mereka, di luar kendali mereka, mereka mengiris tangan mereka sendiri. Takjub mereka atas ketampanan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian untuk membersihkan nama baik, untuk membersihkan nama baik Siti Zulaikha yang ternoda dari cerita-cerita cerita-cerita yang beredar bahwasanya Siti Zulaikha telah mengajak pemudanya, anak angkatnya untuk melakukan perbuatan yang menjijikkan, perbuatan perzinahan, dan itu bisa terjadi karena memang betul-betul Kanjeng Nabi Yusuf ini mempunyai ketampanan yang luar biasa, disaksikan, dilihat
oleh istri-istri para pejabat yang telah diundang oleh Siti Zulaikha datang ke rumahnya untuk membuktikan sendiri ternyata benar adanya. Kemudian untuk membersihkan nama baiknya Siti Zulaikha yang sudah tercemar, sudah menyebar ke antero kota Mesir, jalan satu-satunya yaitu memenjarakan Kanjeng Nabi Yusuf untuk membersihkan namanya. Namanya Siti Zulaikha sudah tercemar. Jalan satu-satunya supaya cerita di luar ini bisa diredam, salah satu jalan adalah untuk memenjarakan Kanjeng Nabi Yusuf. Diarak Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf menunggangi keledai kecil, kemudian diarak. Setelah diarak, diberitahu kepada masyarakat bahwa yang salah adalah Kanjeng Nabi Yusuf. Buktinya Kanjeng Nabi Yusuf dipenjara, dihukum. Sebelum dihukum diarak terlebih dahulu untuk membersihkan nama baik Siti Zulaikha yang sudah tercemar di luar. Sampai kapan Kanjeng Nabi Yusuf ini dipenjara? Hatta hin, sampai batas waktu tertentu, sampai masyarakat betul-betul paham bahwasanya yang salah adalah Kanjeng Nabi Yusuf. Kemudian nama baik Siti Zulaikha mulai terangkat kembali. Jadi inilah liciknya dari politik. Apapun akan dilakukannya untuk menuruti dari hawa nafsunya. Padahal Kanjeng Nabi Yusuf ini adalah orang yang benar, orang yang baik, anak yang soleh. Namun kadang ada unsur kepentingan pribadi dan kelompok, akhirnya Kanjeng Nabi Yusuf dipenjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani, dan masuk pula ma'ahu bersama Kanjeng Nabi Yusuf as-sijna, masuk ke dalam penjara, fatayani, dua pemuda. Yang pertama bernama Nabwah dan yang kedua bernama Mijlas. Jadi pemuda ini yang pertama bernama Nabwah dan yang kedua bernama Mijlas, sama-sama pemuda. Dan keduanya ini adalah pelayan di sebuah kerajaan. Nama rajanya adalah Rayyan bil Walid. Rayyan, Raja Rayyan. Dan Al-Aziz ini adalah perdana menterinya. Jadi dua pemuda, dua pelayan ini adalah pelayannya raja. Namanya rajanya Rayyan Al-Walid. Rayyan ini mempunyai pelayan. Yang pertama bernama Nabwah dan yang kedua bernama Mijlas. Qala ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya yaitu Nabwah, berkata kepada Kanjeng Nabi Yusuf, inni arani, sesungguhnya aku tadi malam, arani, melihat aku di dalam mimpiku, a'sil khamra, aku memeras khamra, anggur, untuk dijadikan minuman. Wa qala al-akhar, dan juga berkata yang lainnya yaitu Mijlas, inni arani,
Sesungguhnya aku aroni melihat aku tadi malam, melihat dalam mimpiku, ahmilu fawqa ra'si hubzan. Aku juga bermimpi tadi malam, aku melihat dalam mimpiku, ahmilu, aku membawa, fawqa, di atas, ra'si, kepalaku, isongkul. Apa yang dibawa? Hubzan, yaitu roti. Ta'kulu tayru minhu, namun roti itu memakannya at-tayru, burung-burung, minhu, dari roti. Jadi rotinya dimakan burung. Nabbi'na bita'wili, tolong dong sampaikan kepada kami berdua bita'wili, dengan takwilnya mimpi. Minta tolong kepada Kanjeng Nabi Yusuf supaya mimpinya ditakwil, ditafsir apa maknanya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami berdua, naraka, melihat engkau wahai Kanjeng Nabi Yusuf, minal muhsinin, adalah kelompok dari orang-orang yang baik. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf selama di penjara ini kelakuannya baik, memang orang baik. Di dalam penjara itu banyak orang-orang yang tidak baik. Kemudian Kanjeng Nabi Yusuf berdakwah di dalamnya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kejujuran, berani menyuarakan kejujuran, kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf. Sedangkan Kanjeng Nabi Yusuf diberi kelebihan oleh Allah, diberi mukjizat oleh Allah, yaitu bisa menakwil mimpi, bisa menafsirkan mimpi. Setelah mereka berdua menyampaikan mimpinya yang mereka alami semalam, kemudian Kanjeng Nabi Yusuf menyampaikan takwilnya kepada mereka, bahwasanya 3 hari lagi kalian akan keluar dari penjara ini. Jadi setelah 3 hari, katanya Kanjeng Nabi Yusuf, mereka berdua akan keluar dari penjara. Kenapa mereka berdua di penjara oleh raja yang namanya Rayyan ini? Cerita, mereka berdua cerita kepada Kanjeng Nabi Yusuf bahwasanya yang namanya anak buah ini pelayan dalam hal minuman, mengaturkan minuman, pelayan minuman. Kayak di restorannya ada bagiannya masing-masing, ada yang mengantar minuman, ada pelayan yang mengantar makanan, ada semua. Ada yang mengatur parkir, juru parkir namanya. Ada yang koki, juru masak namanya. Yang 2 ini bagian dari pelayan minuman dan makanan. Suatu saat, suatu ketika, karena Raja Rayyan ini memimpin terlalu lama di negeri Mesir, di kota Mesir terlalu lama, jadi Perdana Menterinya ini kurang cocok, bosen. Perdana Menteri yang lain juga bosen. Sudah berpuluh-puluh tahun memimpin, menjadi raja, ingin dilengserkan. Sama kejadian seperti di Indonesia, karena terlalu lama menjabat jadi presiden, akhirnya ingin dilengserkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Di sini yang ingin melengserkan adalah perdana menteri untuk melengserkan presidennya, untuk melengserkan rajanya yang bernama Rayyan Al-Walid. Ingin demo, takut
ingin berontak, takut. Salah satu jalan untuk menghilangkan atau melengsarkan Raja Royan ini dengan cara meracuninya, dengan cara membunuhnya melalui racun. Dilibatkanlah kedua pemuda ini. Yang satu adalah pelayan dalam hal minuman, dan yang satu pelayan dalam hal makanan. Akhirnya rencana licik mereka didengar oleh kedua pemuda ini, bahwa melalui minuman atau makanan nantinya mereka akan memberi racun Raja Royan agar mati, agar bisa diganti, dilengsarkan kemudian digantikannya. Akhirnya waspada ini dua pemuda ini. Wah, nanti kalau racunnya itu lewat minumanku, nanti piye aku ini. Jadi suatu ketika tatkala menghidangkan minuman anggur, pemuda anak buah ini menyampaikan kepada raja, hati-hati je, ada yang berniat jelek dan jenengan. Apa itu? Dalam anggur ini ada racunnya. Lu kok bisa, kok tahu? Iya, kemarin saya dengar bahwa jenengan mau dilengsarkan, mau dibunuh, mau diracuni melalui minuman anggur ini. Bener tak? Iya, bener. Akhirnya raja itu gak jadi minum. Kemudian pelayannya yang namanya anak buah ini disuruh minum. Coba kamu minum. Boten. Ayo coba, ini perintah. Akhirnya diminum tuh anggur. Ternyata setelah minum anggur, pemuda yang namanya anak buah ini tidak mati, tidak meninggal. Terus kata raja, oh kon bujuk, iya. Buktinya awakmu gak mati, kamu bohong. Buktinya kamu gak ngapa-ngapain gitu, tidak terjadi apa-apa itu terhadap dirimu itu. Ternyata racunnya tidak melalui minuman anggur. Disangkanya oleh sang raja bahwa pelayannya ini telah berbohong, telah menipu dirinya. Akhirnya dipenjara. Berani bujui raja, berani bohongi pimpinan, ya dipenjara. Yang kedua, tukang roti, tukang menghidangkan makanan, juga dijadikan wasilah untuk membunuh raja. Disangka yang ingin membunuh adalah pelayan makanannya. Akhirnya pelayan makanannya yang bernama Mijlas ini juga dipenjara karena ingin membunuh raja. Itulah liciknya politik busuk. Makanya hati-hati dalam berpolitik. Kadang teman bisa jadilah lawan, saudara bisa jadi musuh, suami istri bisa bercerai gara-gara politik. Makanya hati-hati, harus kuat betul-betul imannya. Karena kalau di dalam politik kebanyakan menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi keinginannya, untuk memenangkan apa yang menjadi cita-citanya. Itulah politik. Kebanyakan politik itu politik busuk. Masa antar saudara bisa jadi musuh? Masa teman bisa jadi lawan? Yang hidupnya mulai dari kecil sampai dewasa selalu bersama, makan tak makan asal kumpul,
namun setelah masuk dalam dunia politik, teman pun bisa jadilah lawan. Suami istri bisa berantem kemudian bercerai gara-gara politik. Makanya hati-hati, politik itu licik. Hati-hati. Senyum di hadapan kita, menikam di belakang kita. Hati-hati. Pembunuh berdarah dingin, itulah kancah politik. Makanya harus kuat. Yang terjun di dalam politik harus didampingi oleh ulama. Yang terjun di dalam dunia politik harus didampingi oleh para kiai, dikawal, dinasehati, diarahkan agar politiknya bagus, politiknya politik lurus sesuai dengan koridor yang ada, aturan-aturan yang ada. Makanya hati-hati, jangan sampai dalam jiwa-jiwa kita ada niatan berpolitik dengan politik yang buruk, politik yang busuk. Orang baik bisa jadi jelek gara-gara politik. Orang baik bisa jadi jahat karena fitnahan dari politik. Banyak sekarang orang berpolitik, dalam masyarakat berpolitik. Orang yang baik-baik bisa jadi buruk, orang yang baik-baik bisa jadi jelek di dalam masyarakat. Itu gara-gara mempunyai jiwa-jiwa politik yang licik. Niatannya baik, tapi di framing menjadi jelek. Ada orang berinfak sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang miskin, yang fakir, menyantuni anak yatim, dikira pencitraan. Padahal orang baik, dikira pencitraan. Oh, itu ada sesuatu tuh, ada udang tuh di balik batu tuh, ada maunya tuh. Mau jadi DPR itu, mau jadi anggota dewan tuh, padahal tidak ada niatan menjadi anggota dewan, menjadi DPR, gak ada. Orang baik, namun di framing dikira pencitraan. Hati-hati. Kalau ada orang sudah tidak senang kepada orang lain, apapun dilakukannya untuk membuat dirinya menjadi orang yang buruk di dalam pandangan masyarakat umumnya. Seperti Kanjeng Nabi Yusuf, banyak orang mencintainya, namun dengan cintanya orang itu bisa menjadi sengsara. Jadi cinta itu kalau tidak tahu caranya bisa membawa kepada kesengsaraan. Bukan seperti Siti apa? Yang dikawin oleh Datuk Maringgi, Nurbaya. Itu sengsara membawa nikmat. Kalau ini cinta membawa celaka. Cinta seorang ayah kepada anaknya, Kanjeng Nabi Yakub kepada Kanjeng Nabi Yusuf, membawa celaka, menyebabkan iri, dengki saudara-saudaranya yang lain, sehingga Kanjeng Nabi Yusuf sengsara, dibuang ke sumur, mau dibunuh. Ternyata cinta tidak selamanya bahagia, namun bisa saja cinta membawa celaka. Kemudian ibu angkatnya Siti Zulaikha cinta kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang menjijikkan, yang menghindarkan terjadi kepada Kanjeng Nabi Yusuf.
cinta tidak selamanya membawa kepada kebahagiaan, namun ingat, bisa saja cinta membawa pada sengsara. Itulah yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Toh ternyata di dalam penjara pun ada dua orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Uhibbuka Yusuf, uhibbuka, Kanjeng Nabi Yusuf, aku cinta kepada engkau. Kata Kanjeng Nabi Yusuf, hati-hati dengan cinta, karena dengan cinta aku bisa masuk penjara. Karena dengan cinta aku sengsara, kata Kanjeng Nabi Yusuf. Dengan cinta aku memilih untuk masuk dalam penjara ketimbang aku memenuhi keinginan dari mereka berbuat perzinahan. Diperingatkan, hati-hati ya. Banyak orang yang seperti kalian berdua nih, bilangnya cinta kepadaku. Hati-hati, risikonya mencintai aku akan dibenci oleh orang. Inilah lambang kalau kita cinta kepada orang yang soleh, kalau kita cinta kepada guru-guru kita yang soleh, kalau kita cinta kepada kiai-kiai kita yang soleh, yang mengajak kepada mendekatkan diri kita kepada Allah, hati-hati, banyak yang tidak suka, banyak yang iri, banyak yang dengki. Hati-hati ya mas, kata Kanjeng Nabi Yusuf kepada kedua pelayannya raja ini. Tidak mengiyakan, tapi Kanjeng Nabi Yusuf mendoakan kepada mereka. Barakallahu fiik, kata Kanjeng Nabi Yusuf, semoga kalian mendapatkan barokah dari Allah. Semoga barokah Allah diberikan kepada kalian. Jadi dua pelayan ini jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Kelakuannya Kanjeng Nabi Yusuf di dalam penjara luar biasa, mencerminkan orang yang baik, mencerminkan orang yang soleh, Kanjeng Nabi Yusuf. Kemudian di dalam hati kedua pemuda ini senang kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Kelakuannya sopan, mengajak kepada kebaikan. Akhirnya mereka berdua menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Yusuf, uhibbuka, aku cinta kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Yusuf. Aku senang kepada engkau, orangnya baik. Hati-hati mas, mencintai orang yang baik berisiko. Mencintai orang yang soleh banyak risikonya, karena tidak semua orang senang kepada orang yang soleh. Tidak semua orang cinta kepada orang yang mengajak mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati mas, diperingatkan, karena cinta itu tidak selamanya membawa kepada kebahagiaan, namun cinta itu ada kalanya akan membawa kepada kesengsaraan, membawa kepada penderitaan, membawa kepada kecelakaan. Makanya hati-hati dengan cinta. Qala la ya'tikuma tu'amun. Kemudian Kanjeng Nabi Yusuf mentakwil mimpinya itu. Kamu mas setelah 3 hari ini akan bebas. Kamu tidak terbukti kalau kamu salah. Kamu tetap akan melayani rajamu, Raja Rayyan. Layak tikuma, dan tidak akan sampai kepada kalian berdua to'amun, makanan turzaqani, yang telah direzekikan Allah kepada kalian, illa nabba'takuma, kecuali telah sampai kepada keduanya bitakwilihi, takwil tafsir dari mimpi kalian. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf nih diibaratkan makanan qabla ayyatikuma,
Sebelum makanan itu sampai kepadanya, sebelum dimakan makanan itu, Kanjeng Nabi Yusuf sudah tahu rasanya dari makanan itu. Itu makna dari takwil mimpi. Jadi sebelum terjadi, Kanjeng Nabi Yusuf sudah tahu. Kalau di Indonesia, kalau sekarang nih namanya ruh sak turungi winaruh, tahu sebelum kejadian. Biasanya kalau zaman sekarang ini biasanya dimiliki oleh wali-walinya Allah. Jadi tahu sebelum kejadian. Kanjeng Nabi Yusuf seperti itu. Namun Kanjeng Nabi Yusuf kelebihannya melalui mimpi. Jadi makanan sebelum dikunyah oleh orang, Kanjeng Nabi Yusuf sudah tahu rasanya makanan itu. Itulah kelebihan dari Kanjeng Nabi Yusuf. Zalikuma, yang demikian itu, mimma 'allamani Rabbi. Itulah kelebihan yang Allah beritahu kepadaku, kata Kanjeng Nabi Yusuf. Inilah kelebihan, inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadaku. 'Allamani Rabbi, telah memberitahuku Rabbi, Tuhanku, pengaturku. Jadi bisa menakwil mimpi itu, bisa menafsir mimpi itu karena Allah yang memberitahu. Inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billah. Ini sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi Yusuf, taraktu meninggalkan millata, keyakinan atau agama kaumin, suatu kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhirati, dan juga mereka tidak beriman kepada hari akhir. Hum kafirun, mereka itulah orang-orang kafir. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini meninggalkan keyakinan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini takwil mimpinya itu bagaimana? Takwil mimpinya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang kafir ini malah menjauhkan daripada Allah, karena memang tidak ada petunjuk kepada orang kafir. Mau diberi nasihat tetap gak mau, gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada hari akhir. Jadi sakarepe dhewe kelakuannya, perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari sakarepe dhewe, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau berkata, mereka akan berkata yang baik-baik saja, berkata yang lemah lembut, berkata tentang kebenaran. Kalau mereka tidak bisa mengatakan hal kebenaran, mereka lebih memilih untuk berdiam, karena mereka tahu efeknya, dampaknya kalau mereka berkata yang jelek, berkata yang menyakitkan orang. Mustahil orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, perkataannya menyakitkan orang lain. Loh, ternyata dalam kehidupan banyak orang yang berkata menyakitkan orang lain, tandanya masih belum beriman kepada Allah dan belum beriman kepada hari akhir. Makanya hati-hati. Patokannya, pedomannya adalah perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Perkataan kita lemah lembut, tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Perkataan kita mengandung kebenaran, tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Minimal kita berdiam diri untuk tidak mengatakan yang tidak benar, yang tidak jujur, disertai dengan zikir kepada Allah. Itulah tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir
falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia memuliakan tetangganya. Para tetangganya dimuliakan, para tetangganya dihormati, disayangi, dicintai. Jangan malah sebaliknya, difitnai, digibahi, dijelek-jelekan, dikorek-korek kejelekannya, tajassus, fitnah, ghibah. Itu tandanya orang yang melakukan fitnah, ghibah, tajassus, tandanya orang itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ukuran keimanan adalah dampak dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan para tamu yang datang ke rumah kita tanpa pandang bulu. Kaya, biasa, miskin, tetap ia muliakan. Karena tamu yang datang ke rumah kita, mereka datang dengan rezekinya Allah, membawa rezeki dari Allah. Dan tatkala mereka pulang, mereka akan menghapus dosa-dosa dari kita sebagai tuan rumahnya. Makanya hati-hati. Ukuran keimanan kita adalah dampak dari perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti millata, keyakinan, keimanan, agama abai, bapak-bapakku, kakek moyangku. Siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian diteruskan oleh anaknya, putranya, wa Ishaq, Kanjeng Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan diteruskan oleh anaknya, putranya yang bernama Kanjeng Nabi Ya'qub. Itulah abaku, katanya Kanjeng Nabi Yusuf. Maka lana, dan tidak ada lana bagi kami an nusyrika billah, untuk mensekutukan Allah, mensyirikan Allah min syai'in, dari sesuatu apapun. Itulah ajaran dari Kanjeng Nabi Ibrahim, ajaran tauhid, menghilangkan kesirikan dari dalam hati kita. Jadi tatkala kita berbuat apapun itu lillahi ta'ala, bukan karena ada unsur ingin dipuji, ingin dipuja oleh makhluknya, oleh manusia. Berbuat kebaikan lillahi ta'ala, membantu orang lain lillahi ta'ala, memuliakan tetangga lillahi ta'ala, memuliakan tamu lillahi ta'ala, berkata yang baik lillahi ta'ala, berkata jujur, berkata kebenaran lillahi ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman. Tidak ada kesirikan dari dalam hatinya. Dia berkata yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu karena lillahi ta'ala, bukan karena ada unsur ingin dipuji oleh orang lain, ingin dimuliakan oleh orang lain. Tidak ada. Semuanya dilakukan karena lillahi ta'ala. Dzalika, demikianlah, min fadlillah, itu semua karena karunia dari Allah alaina, kepada kami, wa 'alan nas, dan kepada seluruh manusia. Walakinna aktsaran nas la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak pandai bersyukur. Kita diberi tubuh yang sempurna, berupa jasad yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, seperti hewan-hewan. Manusialah makhluk yang sempurna, disyukuri. Kita bisa menempati jasad yang sempurna ini, disyukuri. Karena makhluk-makhluknya Allah yang lain
menempati jasad yang tidak sempurna, tidak sesempurna manusia. Ada yang bernama ayam, ada yang bernama kambing, ada yang bernama sapi. Tidak sesempurna manusia, apalagi binatang melata, cacing, ular. Tidak sesempurna manusia. Makanya disyukuri kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, makhluk yang tersempurna yang diciptakan oleh Allah. Itulah manusia. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk bermanfaat bagi sesama, bukan untuk berbuat mudarat. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu makna ibadah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan sampai salah niat. Niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi tidak ada kecewa, tidak ada, karena semuanya karena Allah. Kalau karena manusia, karena makhluknya Allah, pasti kecewa yang datang. Kita melakukan agar kita dianggap orang baik, agar kita dimuliakan. Ternyata kita tidak dimuliakan di masyarakat, kecewalah kita. Makanya niatkan semua ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah, mengharap ridho dari Allah, mengharap cinta dari Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, pastilah kita akan bermanfaat bagi sekitar kita. Makanya raihlah cintanya Allah dengan cara kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, diniatkan karena lillahi ta'ala, niatkan karena mencari ridho Allah, mencari cintanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, cinta dari Allah, pastinya kita juga bisa mencintai sekitar kita, mencintai dirinya, mencintai orang lain, bermanfaat hidupnya dimanapun dia bertempat tinggal, memijakkan kakinya, pastilah ia menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, karena di dalam hatinya sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.